Halo semuanya, namaku Zahra. Aku adalah mahasiswa sejarah angkatan 2019. Oke, aku bakal jawab sesuai sama pengalamanku ya. Pertama itu pasti time management sih. Cuman di tahun pertama kuliah aku biasanya kayak set goals gitu. Jadi 4 tahun ke depan itu aku ngapain. Jadi dulu di tahun pertama kuliah itu aku kayak nentuin tahun pertama kuliah tuh aku bakal ngapain aja. Tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat gitu. Jadi kalau saya dulu aku waktu tahun pertama tuh memutuskan kalau saya tahun pertama, kedua, ketiga itu benar-benar kayak hal-hal produktif gitu, hal yang menunjang akademik aku gitu. Kayak misalnya di tahun pertama dan kedua itu aku ikut PIMNAS. Tahun ketiga aku waktu maba juga kayak udah decide kalau aku pengen exchange gitu. Tapi waktu itu kayak masih belum tahu sebenarnya exchange-nya itu lewat program apa, terus kayak beasiswa apa, itu kayak masih belum tahu gitu. Karena kan kayak pengumuman Ismanja kan kayak baru-baru aja kan sebenarnya. Jadi waktu itu aku kayak udah tentuin aja gitu kalau tahun pertama, kedua pokoknya fokus ke hal yang berkaitan sama akademik aku sama non akademik. Tapi tahun ketiga itu aku pengen explore dunia luar gitu, dunia yang lebih luas gitu. Tahun keempat itu khusus buat menyelesaikan tugas akhir gitu, skripsi gitu. Dan alhamdulillahnya, aku kan sekarang di tahun keempat. Alhamdulillahnya semua plan aku tuh berjalan sesuai apa yang aku set di awal. Tahun pertama, kedua aku ikut PIMNAS, tahun ketiga aku ikut ISMA, dan ini tahun keempat aku fokus buat ngesain skripsi. Jadi untuk tips utama itu sebenarnya time management. Cuman kita nggak bisa dengan time management aja gitu. Maksudnya aku cuma mau bilang kalau itu lebih better kalau misalnya kalian bisa set goals dulu di awal, karena set goals itu paling efektif di tahun pertama kuliah, karena kan kita bisa mengira-ira kan, kayak misalnya untuk achieve salah satu achievement kalian bisa apa ya, kalian perlu skill apa aja sih gitu yang nantinya sekiranya itu bisa menunjang kalian gitu, itu kan bisa disiapin sejak awal gitu. Jadi kalau menurut aku itu penting sih buat time management, tapi juga set goals gitu di tahun pertama kuliah untuk 4 tahun itu ngapain aja gitu. Itu sih. Kalau masalah di perkuliahan itu mostly soal ini sih, kayak bagi waktu gitu, kayak sering aja kayak misalnya overwhelmed gitu kan sama tugas-tugas, sedangkan responsibility di hal lain tuh banyak gitu. Jadi kayak masalah terbesar aku adalah itu deh. Jadi kayak sering aja kayak ngerasa overwhelmed, terus kayak ngerasa terlalu banyak responsibility dan lain sebagainya. Jadi aku ngerasa kayak capek gitu. Dan kadang kan kalau misalnya kita capek terus kayak banyak hal yang tabrakan, kan kayak ini ya, apa ya, kayak udah ini nggak bisa bagi waktu lagi gitu. Itu sih. Dan cara mengatasinya aku sebenarnya lebih ke nyusun to do list. Sebenarnya susah di awal-awal tuh, kayak masih nggak sesuai to do list gitu, tapi kayak aku coba sih buat kayak tertib gitu. Maksudnya ya tiap hari ada progres, tiap hari ada perkembangan gitu untuk nyelesain tugas-tugas antara satu tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya gitu sih. Oh, oke. Menarik sih pertanyaannya. Menurut aku, kalau misalnya mahasiswa sejarah kan sebenarnya identik sama kebiasaan kita baca buku ya. Sebenarnya dulu cara aku menemukannya tuh yang pertama tuh baca buku sama kebiasaan-kebiasaan akademik. Aku kan tadi kan sempat mention kalau misalnya aku ikut PIMNAS kan. Nah, di salah satu penelitian di PIMNAS aku, itu bahas soal kayak masalah perkotaan gitu. Jadi, tapi aku juga penelitiannya tuh gabungan antara sejarah dan antropologi. Tapi itu tetap masalah perkotaan, masalah budaya, dan lain sebagainya. Dan di tahun keempat ini, aku kayak ngerasa aku lebih suka atau lebih fokus ke sejarah yang berhubungan sama the history of international migration sama interdependensi global gitu. Jadi kayak migrasi internasional gitu, terus kayak hubungan antar bangsa gitu dalam hal migrasi itu. Dan aku rasa fokusku ini itu tuh kayak
mempermudah aku gitu. Itulah kenapa penting banget di awal itu sebenarnya untuk mahasiswa baru ya, itu nggak harus kayak nentuin fokus sekarang tuh enggak. Cuman kalian harus apa ya, kayak kalian harus coba banyak hal gitu. Kalian explore, dulu pun aku juga explore kan. Aku ke Timnas itu kan juga sebagai bagian dari aku explore. Aku baca buku, itu kan juga sebagai bagian dari explore. Jadi sebenarnya keuntungannya kalau misalnya kita explore di awal sebagai mahasiswa baru, kita explore itu kita bakal mempermudah apa ya, fokus studi kita, mempermudah minat kita gitu. Karena kan kalau misalnya kita udah punya fokus studi, itu tuh bisa secara nggak langsung ngarahin kita ke prospek karir yang mana sih yang mau kita tuju gitu setelah lulus, atau plan apa yang akan kita tuju setelah lulus gitu sih kalau aku. Jadi kebetulan kemarin waktu ISMA di Berlin juga aku ngambil coursesnya itu juga sesuai dengan fokus aku tentang international migration gitu. Jadi kayak semuanya kayak relevan gitu. Selama 4 tahun aku belajar itu aku ngerasa aku dapat sesuatu gitu, dan itulah yang aku syukuri ketika aku di tahun pertama tuh udah ngeplan gitu, mau mau apa, berencana apa aja, ikut apa aja gitu. Oke, kalau tips untuk mahasiswa baru, ini sih kalian harus seperti yang aku bilang tadi, itu lebih baik kalau misalnya kalian set goals, terus kayak prepare yourself gitu. Maksudnya kayak it's okay buat senang-senang ikut flow anak muda dan lain sebagainya. Tapi itu juga penting buat komitmen sama akademik kalian juga. Karena akademik kan nggak harus belajar di kelas, seperti yang aku bilang. Kalian bisa explore banyak hal. Ketika kalian explore banyak hal, kalian bakal nemuin hal-hal yang sebenarnya kalian tuh nggak pernah duga sebelumnya gitu, hal yang nggak pernah kalian dapetin di luar kelas. Itu menurut aku yang penting, karena menurut aku passion itu bisa kita dapat kalau misalnya kita terus mencari, terus usaha, dan terus explore apa yang kita suka gitu. Nanti passion tuh bakal ngikuti gitu. Jadi menurut aku kalau tipsnya untuk maba itu sih, jadi harus set goals di awal aja biar lebih jelas dan komitmen kalian bakal lebih terlihat gitu. Terus kalau untuk mahasiswa yang sedang berjalan itu masih sama sih, kayak explore aja hal-hal yang masih masih belum kalian explore gitu. Misalnya kalian ada pengen buat explore apa, atau kalian mau exchange dan lain sebagainya, kalian nggak perlu takut, karena biasanya hal yang menghalangi kita tuh biasanya rasa takut dari diri kita sendiri buat mencoba gitu. Padahal apa ya, gagal itu hal yang wajar, hal yang normal. Karena dulu pun aku sempat ngerasa kalau gagal itu kayak ya udah, kayak aku payah banget gitu, sempat ngerasa kayak gitu kan. Padahal gagal itu normal dan gagal itu wajar. Ketika kita gagal justru itu kayak buat kita jadi lebih baik, kayak kita jadi punya progres dan lain sebagainya. Kita bisa jadi ini itu sebagai hal evaluasi dan lain sebagainya. Itu aja sih. Oh, oke. Jadi ISMA itu Indonesian International Student Mobility Awards, itu kayak beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mahasiswa di Indonesia untuk bisa studi selama 1 semester di perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan itu pun banyak wilayahnya, ada yang dari US, Kanada, Eropa, Asia, dan lain sebagainya. Dengan courses-courses yang telah disediakan gitu. Jadi kita di sana belajar selama 1 semester, terus kita di sana ambil SKS, jadi nanti mata kuliahnya ditransfer gitu, nilainya, kreditnya itu ditransfer. Kalau misalnya kemarin aku dapat 20 SKS dari Humboldt, dan itu langsung masuk ke semester kita, langsung masuk ke PD Dikti juga gitu. Jadi itu nggak cuma belajar di kelas juga. Kalau misalnya kemarin aku di Humboldt itu kita tiap Jumat ada excursions, kita mengunjungi historical sites di Berlin. Jadi Berlin tuh punya 70 museum lebih, padahal itu dari satu kota aja gitu. Dan selama di sana aku kayak baru mengunjungi 30 museum di sana. Dan setiap museum di sana tuh kayak unik banget gitu ya, karena um, mereka punya meaningnya masing-masing gitu. Bahkan dari desain museumnya, terus kayak apa ya, kayak isi lorong-lorongnya, itu setiap hal dalam museum di Berlin itu selalu ada meaningnya sesuai dengan museum apa itu gitu. Waktu itu aku ngambil beberapa course. Yang pertama itu course soal Care and the City, soal feminisme dalam perkotaan, dalam aspek perkotaan apa apa aja sih aspek feminisnya di sana gitu. Yang kedua aku juga belajar soal Berlin Museums. Jadi di sana aku belajar soal
museum di Berlin, kayak gimana sih sejarah direkonstruksi melalui museum di sana gitu, kayak apa aja perbedaannya sama Indonesia. Sebenarnya aku cuman compare aja sih kayak apa sih perbedaannya gitu, karena Berlin salah satu kota dengan pengembangan museum terbaik gitu. Jadi belajar museum di sana tuh sangat-sangat kayak eye opening experience gitu. Terus aku juga belajar soal identity, kayak German identity course. Terus juga aku belajar soal banyak sih yang soal perkotaan dan museum gitu. Itu sih yang soal ISMA. Pesan untuk mahasiswa baru, prepare yourself, terus kayak jangan takut buat explore hal-hal baru, karena 4 tahun bakal jadi journey buat kalian gitu, new journey, dan itu bakal sayang kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain, kalau misalnya kalian cuma belajar di kelas gitu. Ya kalian harus seberani mungkin explore diri kalian, explore apa yang kalian suka, karena ketika 4 tahun udah berlalu, ketika kalian udah wisuda, kalian suatu saat bakal nyesel kalau misalnya kalian ternyata selama kuliah uh, kurang explore gitu. Jadi pesan dari aku, do your best, terus gunakan waktu kalian sebaik-baiknya, terus explore diri kalian, explore passion kalian, dan jangan pernah takut, karena seringkali aku dihubungi oleh beberapa mahasiswa baru kemarin kayak mungkin ada yang pengen daftar ISMA cuman takut karena apa ya, karena mungkin ngerasa kalau dari sejarah kan jarang, kalau dari sejarah kan gini, kalau dari sejarah kan gitu. Itu enggak, itu kayak cuman pikiran kalian aja gitu. Karena yang bisa ngebuat kalian lolos nggak cuma ISMA tapi beasiswa apapun, kegiatan apapun, adalah diri kalian yang stands out gitu. Jadi mereka nggak bakal mikir kalian dari sejarah atau mikir latar belakang kalian, itu nggak penting gitu. Yang penting kalian stands out gitu di antara semua aplikan lainnya gitu. Mungkin banyak challenge gitu buat kalian, buat apa ya, buat menenangkan atau buat membentuk pikiran sepositif itu gitu ya. Tapi karena kalian mahasiswa baru, aku yakin perjalanan kalian tuh masih panjang, dan kalian bisa memulai kayak start yang baru, gimana kalian membentuk mindset kalian soal perjalanan kalian di masa depan. Itu sih.